Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bioekonomi, di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gali Sidik Hidayah dengan NIM 221724013 bersama teman saya. Saya Ahmad Nenggolan dengan NIM 221724003. Saya Aisyah Fajriani dengan NIM 221724015. Saya Muhammad Ali Tresdari dengan NIM 221724021. Baik, selanjutnya akan kita jelaskan tentang materi bioekonomi. Yang materi pertamanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengapa kelompok kami memilih nama biocompany? Biocompany kami ambil dari kata biogas more, yang artinya perusahaan kami akan menciptakan suatu produk biogas. Dan kami pun memiliki moto future to future, yang artinya dalam bahasa Indonesia terdepan untuk masa depan. Dan mengapa kelompok kami memilih logo seperti itu? Bisa diartikan tanduknya itu merupakan hewan ternak, yaitu sapi, dan mahkota di atasnya itu merupakan arti bahwasanya produk kita itu merupakan produk yang berkualitas. Baik, sebelumnya pada tahun 2022 Bupati Kediri mengatakan manajemen pengelolaan limbah peternakan perlu dilakukan menurut Hanindito Himawan, di mana pada realitanya di Jawa Timur itu terdapat 240.000 hewan ternak, tetapi pengelolaan limbahnya itu tidak baik, yang merupakan masalah bahwasanya pengelolaan limbah ternak yang sudah dilakukan oleh peternak. Hal tersebut pun disinggung oleh perkataan Hanindito Himawan tadi, dan kelompok kami memiliki peluang untuk bergerak di dalam bidang tersebut untuk mengurangi dan memanfaatkan limbah ternak. Dan dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, kami memiliki solusi, yaitu membuka jasa pembersihan dan melakukan pengolahan terhadap limbah menjadi biogas, di mana perusahaan kami ini tidak hanya bergerak dalam bidang membuat produk biogas tersebut, tetapi membuka atau menyediakan jasa pembersihan limbah ternak dari peternakan yang ada. Next. Baik, biocompany ini memiliki visi, yaitu perusahaan terdepan dalam pengembangan solusi energi terbarukan, di mana kami ini bergerak dalam bidang tersebut merupakan sebuah inovasi baru yang sebelumnya di Indonesia pun baru sedikit untuk dilakukannya. Lalu perusahaan kami ini memiliki misi, yaitu yang pertama menciptakan solusi terbaik energi terbarukan, lalu yang kedua mengembangkan energi terbarukan, lalu yang ketiga membuka lapangan kerja di bidang energi terbarukan. Lalu produk yang dihasilkan ini kami memanfaatkan kotoran hewan ternak menjadi biogas, di mana kalau misalkan kami tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik, hal tersebut pun sangat banyak kerugian yang tidak hanya ditimbulkan bagi masyarakat. Lalu Noble Purpose dengan adanya perusahaan kami ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, di aspek lingkungan, limbah ternak ini tidak hanya mempengaruhi bagi masyarakat, tetapi dari kotoran tersebut bisa menyebabkan penyakit yang akan menular kepada hewan lainnya ataupun kepada manusia. Lalu dalam bidang sosial, hewan ternak ini tentunya akan mengganggu masyarakat yang berada dalam lingkungan ternak tersebut. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi, di mana kami memiliki inovasi yang tentunya akan membuat ekonomi dari bidang tersebut ini semakin meningkat. Next. Oke, selanjutnya di sini ada strategi bisnis dari biocompany, di mana di strategi bisnis ini terdapat SWOT strategi dan cost strategi. Di mana yang pertama dari SWOT yaitu strength, di mana kami memiliki keahlian atau para ahli dari bidang energi, yaitu dari jurusan teknik konversi energi itu sendiri. Lalu yang kedua efisiensi energi, di mana biogas ini bisa menjadi kemandirian energi untuk perusahaan kami sendiri. Lalu yang ketiga adalah pengembangan produk turunan, di mana pengolahan biogas ini selain menjadi biogas, kita juga dapat mendapatkan produk-produk turunan seperti
ada weakness, di mana yang pertama sistem dari biogas ini sangatlah mahal, biaya awalnya itu terlalu tinggi sehingga disebutkan bahwa investasi awal yang tinggi. Lalu yang kedua ada teknologi yang kompleks, di mana sistem biogas ini masih minim dalam pengembangannya, sehingga teknologi yang dibuat atau digunakan dalam perusahaan kami itu termasuk ke dalam teknologi yang kompleks. Lalu yang ketiga skala usaha, di mana karena kami masih awal atau merintis perusahaan ini, sehingga skala usaha kami itu masih kecil, sehingga jangkauan pasar kami itu masih belum terlalu banyak. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada kebijakan pemerintah yang mendukung, di mana kebijakan pemerintah tentang energi baru terbarukan itu sangat didukung oleh pemerintah, sehingga kami pun akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lalu yang kedua perkembangan riset, di mana sistem biogas ini termasuk ke dalam energi baru terbarukan yang banyak diriset ataupun yang banyak dikembangkan oleh para ahli. Lalu yang ketiga permintaan pasar, di mana permintaan pasar ini kami melihat bahwasanya banyak orang-orang ataupun konsumen-konsumen yang ingin memiliki produk yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas karbon. Lalu yang keempat kemitraan strategis, di mana kami dapat bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain untuk membantu kemajuan dari perusahaan kami. Di mana yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama ada munculnya teknologi baru, di mana karena sedang giat-giatnya energi baru terbarukan ini dikembangkan, sehingga ancaman dari luar adalah munculnya teknologi baru tentang biogas. Lalu yang kedua ada penyakit hewan, di mana penyakit hewan ini kami tidak bisa tangani apabila kotoran-kotoran limbah ternak tersebut akan mengurangi kualitas dari biogas ketika hewan ternak itu memiliki sebuah penyakit. Lalu yang ketiga persaingan, di mana walaupun memang bahwasanya kita masih sedikit ataupun belum ada pasar yang berjasa di bidang jasa pembersihan ternak, itu tetap ada ketika kita muncul pasti ada pesaing-pesaing baru. Lalu dari SPOT itu kita akan bisa membuat TOS atau strategi-strategi selanjutnya, di mana yang pertama ada strategi WO, yaitu mencari sumber pendanaan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu ada strategi SO, di mana melakukan pengembangan secara berkala terkait produk turunan. Lalu ada strategi BT, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan meningkatkan efisiensi teknologi. Lalu yang keempat ada strategi SD, di mana membangun brand yang kuat dan menjaga kualitas produk layanan. Next. Lalu di sini ada BMC atau Business Model Canvas dari Bimo Company ini sendiri. Yang pertama ada value properties, di mana kami menjual value yang akan kami jual, yaitu yang pertama jawaban untuk permasalahan limbah ternak. Yang kedua, produk kami itu merupakan produk yang ramah lingkungan, di mana customer segment yang akan kami tuju adalah ada peternak, rumah tangga, industri, dan petani. Lalu bagaimana cara produk kami dapat tersampaikan kepada konsumen, yaitu ada yang namanya channel, di mana channel ini terdapat toko online, toko retail, komunitas peternak, dan digital website yang akan kami buat. Lalu bagaimana cara kami menjaga customer ini? Lalu kami di sini ada pelayanan yang akan kami terus tingkatkan, di mana pelayanan ini kami ingin menginginkan bahwasanya pelayanan kami ini baik, cepat, dan responsif. Lalu yang kedua ada promo, kami akan memberikan promo-promo menarik kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada komunitas, di mana kami akan membuat komunitas pada konsumen terhadap penikmat-penikmat dari jasa dan produk kami. Lalu bagaimana kami mendapatkan keuntungan, yaitu ada dua, yang seperti disebutkan teman saya, bahwasanya kita bekerja di bidang jasa, yaitu pembersihan limbah ternak, dan kita tetap menghasilkan produk melalui limbah ternak, yaitu biogas dan pupuk. Lalu selanjutnya ada key partners atau partner kunci, yaitu terdapat peternakan, retailer, dan ekspedisi, di mana peternakan merupakan sumber utama untuk membuat biogas. Retailer adalah untuk penjualan produk biogas itu sendiri, dan ekspedisi adalah untuk pengiriman biogas. Lalu yang kedua ada key activities, di mana key activities ini kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama kita menjalankan perusahaan, yaitu ada pengembangan terkait teknologi biogas, marketing, dan inovasi. Lalu ada key resource ataupun sebuah kunci-kunci dari menjalankan bisnis ini, yaitu ada bangunan dan lahan yang pertama, yang kedua ada armada kru, yang ketiga ada sistem biogas, dan yang keempat ada tenaga ahli.
Lalu yang terakhir adalah cost struktur, di mana cost struktur ini adalah biaya-biaya yang paling besar akan digunakan untuk menjalankan BOS ini. Yaitu yang pertama modal usaha, yang kedua biaya operasional dan produksi, yang ketiga research and development, dan yang keempat adalah marketing. Cukup? Next. Nah, di sini ada BIMO produk dan jasa, di mana kami konsep dari produk dan jasa ini adalah yang pertama ada biogas, yaitu BIMO memanfaatkan limbah ternak yang kemudian diubah menjadi produk biogas. Di mana biogas ini merupakan produk yang akan kami kembangkan dan usahakan untuk dijual kepada para konsumen. Lalu yang kedua ada BIPIPS, di mana BIPIPS ini adalah penyediaan layanan jasa pembersihan limbah ternak. Di mana BIPIPS ini merupakan jasanya dan biogas adalah produknya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada struktur biaya tetap. Jadi di sini itu ada 10 poin. Yang pertama itu ada lahan tanah dengan harga 1 per meter persegi 750.000 dengan volume 410 meter persegi dengan jumlah 307.500.000 rupiah. Yang kedua itu adalah pembangunan. Pembangunan dengan harga satuan itu 250 juta dengan jumlah 250 juta. Yang ketiga pemasangan sistem biogas. Jadi di pemasangan biogas ini membutuhkan 10 set untuk pemasangan sistem biogas dengan harga satuannya 10 juta rupiah. Dengan total dari 10 ini dijumlah dengan harga 100 juta rupiah. Yang keempat itu armada truk. Dan armada truk ini kita membutuhkan 5 buah dengan harga satuan per truknya 350 juta. Dan kita membutuhkan 5 armada truk ini. Jadi setelah dihitung kita membutuhkan 1.750 juta. Dan yang kelima itu alat pembersihan ternak. Yang kita butuhkan itu 15 set dengan harga satuannya 2.500.000. Dan setelah dihitung menjadi 37 juta rupiah. Yang keenam itu komputer dengan kebutuhan 5 set dengan harga satuan komputernya 5 juta rupiah. Dan setelah dihitung dengan hasil 25 juta rupiah. Yang ketujuh itu meja dengan 10 buah yang kita butuhkan. Dan harga satuan meja itu 250.000 rupiah dengan jumlah 2.500.000 rupiah. Yang kedelapan itu kursi kita membutuhkan 10 buah dan harga satuannya itu 75.000 dan dijumlah menjadi 750.000 rupiah. Yang kesembilan itu ATK kita membutuhkan 15 set dengan harga satuannya 50.000 rupiah dengan jumlah 750.000 rupiah. Yang ke-10 itu biaya lain-lain dengan harga satuan 26 juta. Dan total biaya dari keseluruhan poin ini 2.500.000.000 rupiah. Next. Oke, selanjutnya ada struktur biaya variabel. Yang pertama itu ada biaya operasional yang memiliki 6 poin. Yang pertama itu ada gaji pekerja. Kita membutuhkan 20 orang. Dengan per satu pekerjanya itu kita menggaji 3 juta rupiah. Dengan total 20 pekerja kita membutuhkan 360 juta rupiah. Yang pertama itu konsumsi pekerja. Konsumsi pekerja kita per bulannya itu 15.000 dengan jumlah setelah dihitung 6.750.000 rupiah. Yang ketiga itu bahan bakar truk dengan volume 1.000. Jadi harga satuan kita 12.700 dengan di total 12.700.000 rupiah. Yang keempat itu perawatan truk. Dengan perawatan 5 truk ini kita membutuhkan 500.000 rupiah untuk satu truknya. Untuk jumlah dari 5 truk ini kita membutuhkan 2.500.000 rupiah. Yang kelima itu kebutuhan internet. Kebutuhan internet kita memiliki harga satuan 1.500.000 rupiah. Yang keenam itu biaya tak terduga kita membutuhkan 5 juta rupiah dengan total biayanya. Dari keseluruhan poin ini 88.450.000 rupiah. Selanjutnya biaya produksi yang memiliki 6 poin. Yang pertama itu 5 ternak dengan volume 5.000 dengan volume 50.000 liter. Yang kedua biogas aktivator dengan volume 10 buah
yang harga satuan itu 100.000 dengan sudah dihitung 10 buah ini kita membutuhkan 1 juta rupiah. Itu packing biogas kita membutuhkan 5.000 buah dengan harga satuannya 7.500 rupiah dengan total 37.500 rupiah. Yang keempat itu packing pupuk dengan kita membutuhkan 8.000 buah dengan harga satuannya 2.500. Dengan total dari 8.000 ini kita membutuhkan 20 juta rupiah. Yang kelima itu jasa kirim biogas. Dengan kita memiliki 30 hari dengan harga satuan per hari 150.000 dengan jumlah 4.500.000 rupiah. Yang kami itu biaya terduga dengan yang harga yang kita butuhkan itu 5 juta rupiah. Dari total biaya ini kita membutuhkan 68 juta rupiah. Lalu dari penggabungan dari biaya operasional dan produksi ini kita jumlah yang menghasilkan total biaya 156.450.000 rupiah. Next. Oke, di sini ada harga jual. Dari harga jual ini kita memiliki 5 poin. Yang pertama itu jasa pembersihan dengan target yang kita butuhkan itu 100 dengan harga satuannya itu 350.000 dengan jumlah dari 100 ini kita mendapatkan 35 juta rupiah. Yang kedua itu biogas skala besar, kita targetnya itu 5.000 dengan harga satuan 50.000. Jika terjual semua 5.000 kita mendapatkan 250 juta rupiah. Yang ketiga itu biogas skala rumahan, kita targetnya dengan 5.000 buah dengan harga satuan itu 15.000 dengan jumlah 75 juta rupiah. Yang keempat pupuk cair, kita target itu 5.000 liter dengan harga satuannya itu 7.500. Jika laku terjual semua kita mendapatkan 37.500.000 rupiah. Yang kelima itu pupuk padat, kita targetnya itu 3.000 dan dengan harga satuannya itu 5.000. Dengan total yang jika terjual semua dengan 3.000 menghasilkan 15 juta rupiah. Total pendapatan yang kita dapatkan sekali itu 412 juta 500.000 rupiah dengan total keuntungan 256 juta 50.000 rupiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer analisis. Di sini kita akan membandingkan dari perusahaan kita sendiri dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang pertama ada perusahaan pertama, perusahaan kedua, dan perusahaan kita. Di sini perusahaan kita memiliki garansi, dan perusahaan kedua juga memiliki garansi, tetapi perusahaan pertama tidak memiliki garansi. Sehingga itu membuat poin plus buat perusahaan kita bahwa kita memiliki garansi untuk meningkatkan percaya pada konsumen. Yang ketiga, ada menggunakan teknologi modern, di mana pesaing-pesaing pada perusahaan kami ini mempunyai semua teknologi karena pada dasarnya dalam pengelolaan limbah ini membutuhkan teknologi modern, sehingga itu hal wajar untuk membuat konsumen percaya pada perusahaan kami. Yang ketiga, ada limbah ternak diolah menjadi produk baru. Di sini perusahaan kami membuat produk itu, tapi perusahaan kedua itu tidak membuat, dan pesaing kita yang perusahaan pertama itu membuat, sehingga itu menjadi poin plus bahwa dari setiap perusahaan ini kita mempunyai dari 1, 2, 3 poin ini kita mempunyai nilai plus dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya yang hanya memiliki 2 poin. Sekian, next. Oke, ini adalah orang-orang hebat yang bekerja di balik perusahaan kami. Di sini ada Jumenggolan, saya sendiri, saya sebagai pemegang jabatan untuk pengelolaan uang, di mana jabatan itu adalah Head of Finance. Yang kedua ada Garis Ibnu Hidayat, dia memiliki jabatan sebagai CEO atau sebagai penanggung jawab dari perusahaan kami sendiri. Yang ketiga ada Isyam Majriani, dia merupakan sebagai Head of Marketing, di mana segala sesuatu bentuk pemasaran dari produk kami dia bertanggung jawab. Yang keempat ada M. Adrian Putra, di sini dia bergerak sebagai desain engineer, dan dia yang mengelola semua bentuk produk pada pemasaran yang untuk dimiliki konsumen. Next. Oke, di sini ada milestone bisnis, yang dimana ada 4 fase. Di sini fase pertama kita membentuk perusahaan kami awal, di mana untuk fondasi-fondasi seperti biaya modal awal. Setelah kita menjalankan semua aspek-aspek awal ini dan dilakukan secara konsisten dan kontribusi kami pengaruh pada masyarakat, sehingga pemerintah melihat bahwa perusahaan kami ini berkontribusi baik pada masyarakat, dan oleh karena itu perusahaan bekerja sama pada kami. Kemudian ada di fase ketiga, di mana fase ketiga ini
Tentu saja kita memiliki kepercayaan kepada pemerintah sehingga pemerintah menarik perhatian bahwa perusahaan kami ini layak untuk menjadi perusahaan badan usaha milik negara. Yang keempat dan fase 4 ini menjadi salah satu perusahaan energi perusahaan di Indonesia. Dengan adanya yang kita mempunyai perusahaan ini, kami di target kami itu menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dengan tujuan menjadi energi terbarukan. Dari fase ini, target kami setiap fase ini maksimal 2 tahun, sehingga dari data ini dari tercapai dari fase 1 sampai fase 4 diharapkan tercapai dalam 8 tahun. Next. Baik, sebagai penutupan dari presentasi kelompok kami, di sini ada sosok Peter Drucker yang merupakan American Business Consultant yang merupakan panutan bagi kami untuk membangun bio company ini. Di mana kata-kata beliau yang sangat terkenal yaitu the entrepreneur always search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity. Di mana kata-kata tersebut tuh menjadikan motivasi bagi kelompok kami untuk membangun perusahaan yang sangat amat baik dari kata-kata beliau tersebut. Oke, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, di mana pertanyaan-pertanyaan akan ditonjolkan pada berikutnya. Oke, di sini kami telah mengumpulkan dan memiliki beberapa daftar pertanyaan yang disampaikan oleh audiens, di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh kelompok kami. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Oke, yang pertama masalah utamanya ingin diselesaikan dengan produk atau lainnya. Jadi permasalahan utama yang ada permasalahan utama ini, jadi di Kabupaten Kediri ini terdapat banyak sekali peternakan. Tetapi peternak ini sangat sulit untuk mengelola, maka dari ini kami hadir untuk membantu mengelola kotoran limbah peternakan ini untuk diolah menjadi biogas, menjadi produk yang ramah lingkungan. Oke, lalu lanjutnya ke pertanyaan kedua. Oke, sehingga pertanyaan kedua, apa keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing? Jadi perusahaan kami ini bergerak di 2 bidang. Bidang pertama itu mengubah kotoran hewan menjadi biogas dan melakukan jasa pembersihan. Pesaing ini sangat sulit karena rata-rata pesaing ini hanya fokus pada 1 bidang, tapi pada perusahaan kami bisa bergerak di bidang kedua tersebut, sehingga kami mempunyai cukup pemasukan atau keuntungan dari pergerakan 2 bidang itu. Dari keunggulan kami sendiri, kita bergerak di 2 bidang secara bersamaan. Oke, lalu soal yang ketiga, bagaimana proyeksi pendapatan dan keuntungan bisnis dalam 2 tahun ke depan? Apakah bisnis ini layak untuk dijalankan? Menurut kelompok kami, bisnis ini sangat layak untuk dijalankan karena dalam 2 tahun ke depan kami telah menjanjikan bahwasanya 100% modal awal ataupun biaya modal yang akan kami keluarkan yang sebesar 2,5 miliar itu akan kembali dalam 2 tahun berjalannya bisnis kami, sehingga dengan keuntungan dan pendapatan tersebut kami yakin bisnis ini akan sangat layak untuk dijalankan. Selanjutnya pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan keempat adalah bagaimana rencana pengembangan produk di masa depan? Setelah kami membuat rencana-rencana seperti strategi TOS, di situ ada beberapa poin di mana kita bekerja sama dengan teknologi. Karena perusahaan kami ini bergerak sesuai dengan kemajuan teknologi, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi ini kami mau gak mau harus mengikuti perkembangan teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisiensi sehingga konsumen merasakan manfaat yang lebih. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Definisikan apakah bisnis ini termasuk dalam red ocean atau blue ocean strategi. Menurut kami, bisnis yang kami jalankan termasuk dalam blue ocean strategi, di mana kami melihat sebuah peluang yang belum pernah ada bisnisnya, lalu kami membuka pasar baru di bidang tersebut, sehingga di mana dalam blue ocean strategi sendiri kami akan membuka pasar baru di bidang jasa, ditambah dengan produk biogas dan dengan produk-produk turunan lainnya. Cukup. Selanjutnya yang terakhir, bayangkan Anda sedang berhadapan dengan investor yang akan berinvestasi pada bisnis Anda. Perhatikan bagaimana cara Anda meyakinkan kami agar mau berinvestasi dalam bisnis Anda. Baik, di sini kami akan memposisikan diri kami ketika berhadapan dengan investor. Tentunya kami akan menjelaskan 3 keunggulan yang perusahaan kami punya agar para investor itu mau berinvestasi di perusahaan kami. Yang pertama, perusahaan kami
kami ini terbilang cukup baru yang ada di Indonesia, yang mana sulit ditiru oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua, kami memiliki sumber daya manusia yang sudah memiliki keahlian lebih di dalam bidang yang akan kami jalankan, yaitu energi engineering. Lalu yang ketiga, kami dapat menjanjikan kepada para investor yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, dalam kurun waktu 2 tahun kami berjanji akan mengembalikan 100% dana yang diberikan oleh para investor, dan untuk tahun berikutnya kami pun menjanjikan para investor akan mendapatkan keuntungan yang sudah kami peroleh di perusahaan kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau salah penyampaian selama kami menyampaikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye company. Video to future.